mengunyah di mulut, itu kemana saja organ yang dilewatinya hingga diproses di dalam tubuh kita, dimakan, diproses hingga akhirnya nanti sampahnya itu akan dibuang. Ini materi kita adalah sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian menonton video yang Ibu tayangkan. Ditonton dulu ya. Lagi apa dia? Nah itu coba perhatian. Makanya cepat atau lambat? Cepat. Kira-kira itu dikunyah nggak? Enggak. Takut kejauh. Langsung ditelan ya? Sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan tentang video yang kita sudah tonton tadi. Video orang makan itu tanpa dikunyah, langsung telan-telan saja. Jadi Ibu minta kalian buat pertanyaan. Ya, si Eka silakan. Bu, makanan yang dia makan tubuh nggak dikunyah nggak apa-apa, Bu? Oke, Andra silakan mau tanya. Bu, makannya banyak-banyak enggak sakit perut enggak? Makannya banyak-banyak nggak sakit perut? Ya, Dila silakan. Kalau makan nggak dikunyah hancur nggak di dalam perut? Hancur kah? Walaupun nggak dikunyah di dalam perut? Ya, oke. Kita tampung pertanyaannya ya. Dalam kita hari ini, yang pertama itu nanti kalian dapat menyebutkan organ-organ pencernaan manusia itu apa saja. Terus yang kedua, nanti kalian bisa jelaskan fungsi organ pencernaan itu apa. Terus yang ketiga, nanti kalian menjelaskan proses pencernaan pada manusia itu apa-apa saja. Dari makanan masuk sampai nanti dikeluarkan sampahnya. Yang keempat, nanti kalian membuat model penyerapan pada usus halus. Jadi nanti kita seperti itu. Ibu sudah mengirimkan video dan bahan ajar ke WA kita. Silakan dibuka, dipelajari. Buka buku paket kalian di halaman 180 sampai dengan halaman 187. Silakan kalian duduk di masing-masing kelompok yang sudah ditentukan. Di kegiatan 1 itu mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan makanan. Nah, video kan sudah Ibu kirim tuh ke WA, sudah di-download kan? Nah, kalian mengisi LKPD kegiatan 1 ini dengan menonton video itu. Jadi isi di tonton videonya sambil kalian mengisi di tabelnya. Paham? Zat-zat makanan terjadi di ilmium bisa vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral diserap oleh pili usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Apa saja organ yang termasuk saluran pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Kain ke dalam mangkok berisi air selama 30 detik. Oke, masukkan airnya. Rendam 30 detik. Timernya silahkan dinyalakan. Sudah. Kalau sudah 30 detik, nanti di stop. Angkat kainnya. Ya. Terus bilas di air mengalir. Kamu peras sampai habis dari sini, dari handuk kamu ini diperas sampai habis ke dalam mangkok. Kamu juga ya. Peras sampai habis. Ya. Sudah habis airnya? Habis. Yang mana lebih banyak airnya? Ini apa? Hah? Handuk. Oke. Jadi yang handuk airnya lebih banyak daripada yang pakai kain katun. Kain apa yang menyerap air lebih banyak? Handuk. Mengapa? Karena kain yang lebih tebal. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Organ lidah, fungsi merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Lambung
berfungsi menampung makanan, pankreas menghasilkan cairan, usus besar menyerap air yang masih tersisa pada makanan untuk membuang feses. Bukan distribusi organ. Untuk saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar. 2. Kelenjar pencernaan terdiri dari 2. Kentong, empedu, ajim, dan air liur. 3. Pencernaan mekanik, makanan dikunyah, dicampur dan diremas. 4. Pencernaan kimia pada usus halus, mulut, lambung. Organ pencernaan itu terbagi menjadi 2. Ada namanya saluran pencernaan, ada yang kelenjar pencernaan. Yang disebut dengan saluran artinya yang dilewati oleh makanan. Sedangkan kelenjar itu organ yang mengeluarkan zat untuk membantu proses pencernaan. Kenapa kamu bisa tersedak? Karena kamu bicara sambil makan. Menelan makanan yang terbuka kerongkongan, saat kamu bernapas yang terbuka itu tenggorokan. Itu yang tersedak tadi bisa salah jalan. Setelah di kerongkongan, makanan itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, dicerna di lambung, nanti akan diserap di usus halus, akan masuk ke usus besar. Di usus besar ini akan terjadi penyerapan kembali. Nah, akan dihasilkan sampah atau sisa-sisa dari zat makanan. Sisa-sisa zat makanan itu akan ditampung di dalam usus besar. Pada saatnya nanti akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, itu ada 2. Ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, saluran pencernaan ada apa saja? Yang pertama, mulut. Terus, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Terakhirnya di mana? Anus. Kelenjar pencernaan ada apa saja? Udah. Yang kedua, hati. Yang ketiga, jantung empedu. Yang keempat, pankreas. Apakah pelajaran kita hari ini bermanfaat? Bermanfaat. Menyenangkan? Menyenangkan. Masih semangat? Masih. Kalian mulai mengerjakan lembar evaluasi yang sudah dibagikan, dikerjakan secara individual. Silakan dikerjakan. Minggu depan, tolong pelajari di rumah. Kita akan kembali bertemu itu untuk materi organ dan tambahannya apa saja dan gangguan pada sistem pencernaan makanan manusia. Satu orang kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan sehat semacam terapi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatannya. Selamat siang.